Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita awali kajian di subuh yang indah ini, marilah kita kemahkan bersama-sama di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, di dalam roh, dan di dalam kehidupan ini dengan kalimah-kalimah thayyibah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Sadaqallahul azim. Di subuh yang indah ini, kajian kami beri tajuk atau dengan judul Satriya Paningit. Satriya Paningit, bila kita dengarkan kisah-kisahnya, Satriya Paningit adalah satriya yang disembunyikan. Gunanya ketika dimunculkan dari persembunyiannya, ia akan menumpas angkara murka. Bila dikaji di dalam alam semesta ini, yakni para nabi dan para rasul itulah satriya paningitnya, yang mana para nabi dan para rasul itu selalu menyeru kepada umat manusia agar tidak menjadi satriya paningit lagi, menyeru kepada seluruh manusia agar tidak bersembunyi lagi, menyeru kepada umat manusia agar tidak terbelenggu, terbudak oleh angkara murka, terbelenggu, terhalang oleh hawa nafsunya. Jadi satriya paningit, yakni para nabi dan para rasul itu sudah terbebas, yakni sudah keluar dari persembunyiannya untuk menumpas angkara murka, untuk menyeru kepada seluruh umat manusia agar tidak bersembunyi lagi di dalam hawa nafsunya, tidak bersembunyi lagi menjadi budak-budaknya iblis dan setan, tidak bersembunyi lagi atas kezalimannya. Itulah yang disebut satriya paningit. Jadi satriya paningit bila kita kaji secara umum, secara syariatnya, maka kita
akan membayang-bayangkan, berhalusinasi, berimajinasi seolah-olah Satrio Paningit ini hanyalah ada satu sosok saja. Bila kita mengkaji di sudut pandang hanya syariatnya saja, maka kita beranggapan bahwa sosok Satrio Paningit itu adalah manusia yang masih disembunyikan oleh Allah. Yang mana Satrio Paningit akan dikeluarkan ketika huru-hara sedang dahsyat-dahsyatnya terjadi. Bisa dikatakan juga Satrio Paningit itu juga Imam Al-Mahdi yang selama ini sudah ditunggu-tunggu oleh seluruh umat manusia karena sudah berada di zaman akhir. Zaman yang gila. Gila apa? Gila dunia. Gila wanita. Gila jabatan, gila tahta, gila kebanggaan, gila kehormatan, gila kemuliaan. Inilah detik-detik akhir zaman itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Satrio Paningit ketika huru-haranya kaum jahiliyah, kaum Quraisy jahiliyah, di saat kisahnya junjungan kita semua, yakni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, maka zaman akhirnya di zaman Nabi Muhammad yakni menghadapi orang-orang jahiliyah. Jadi di tengah-tengahnya orang-orang jahiliyah itu, umat yang saat itu jahiliyah semua kepada Tuhannya, menjahili Tuhannya, yakni manusia-manusia yang mensekutukan Tuhannya, manusia-manusia yang menyerupakan Tuhannya dengan berhala-berhala saat itu. Maka di dalam umat jahiliyah itu terlahirlah sosok Satrio Paningit, yakni junjungan kita semua, tauladan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menselamatkan kaum-kaum jahiliyah. Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Tidak diutus aku hanyalah untuk menyempurnakan akhlak. Yakni sebelum keluarnya Satrio Paningit, manusia pada zaman jahiliyah itu akhlaknya bejat-bejat. Maknanya hawa nafsunya lebih wujud di dalam hatinya ketimbang Tuhannya. Kemakhlukannya lebih menjadi raja di dalam hatinya daripada Tuhannya. Kemanusiaannya selama itu menzalimi Tuhannya dengan mensekutukan Tuhannya dengan dirinya di hatinya. Itulah detik-detik akhir zaman itu. Jadi detik-detik akhir zamannya manusia satu dengan manusia yang lain berbeda-beda. Tergantung akhir zamannya sudah menyadari atau tidak. Selama ini kita telah zalim kepada Allah. Menyadari tidak bahwa selama ini kita di dalam beragama dan di dalam bertuhan penuh dengan kesalahan, penuh dengan kezoliman. Beragama dan bertuhannya kita semua termasuk saya selama ini hanyalah agama bertuhan versinya hawa nafsu,
versinya iblis dan setan yang selama ini menyombongkan, membusungkan dadanya kepada Tuhannya. Jadi beragama, meskipun agama apapun yang ada di dunia ini, baik Islam, Nasrani, Yahudi, Majusi, Sabiin, Hindu, Buddha, selagi di dalam hati kita yang nyata, yang wujud, yang nampak, yang jelas hanyalah kemanusiaan kita di hati kita daripada Tuhan yang telah menciptakan kita, maka itulah akhir zamannya setiap manusia, yakni ketika manusia melawan Tuhan dan Rasul-Nya, ketika manusia mengobrak-abrik kerajaan atau singgasana Tuhannya di dalam hatinya menjadi singgasana iblis dan setan. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya Satrio Paningit itu bila kita memandang secara hakikat makrifatnya, sesungguhnya Satrio Paningit itu adalah setiap diri manusia. Jadi ketika manusianya belum sadar atas bertuhan dan atas agamanya, maka manusia, jiwa manusianya masih disembunyikan. Satrio yang disembunyikan oleh iblis dan setan, supaya tidak bisa kembali kepada Tuhannya, disembunyikan oleh iblis dan setan, dididik oleh iblis dan setan. Agar apa? Agar ngaku-ngaku jadi Tuhan. Jiwa-jiwa manusia yang masih disembunyikan, Satrio Paningit yang masih disembunyikan oleh iblis dan setan, maka dididik oleh iblis dan setan untuk memerangi Tuhan dan untuk memerangi Rasul-Rasul Tuhan, yakni untuk memerangi hal-hal yang penuh dengan kebaikan, agar satrio didikan iblis dan setan ini agar merajalela, berkuasa dan menguasai dunia, yakni dengan hubbud dunya, cinta dunia. Jadi selama ini kita diculik oleh iblis dan setan untuk dijadikan anak didiknya agar selalu cinta kepada iblis dan setan. Jadi siapakah iblis dan setan itu sesungguhnya? Bila kita tak tahu iblis dan setan itu, maka selamanya tak akan bangkit Satrio Paningit ini. Bila kita masih menganggap iblis atau setan itu gaib, tak terlihat, maka selamanya Satrio Paningit yang tersembunyi di dalam dada kita selamanya tak akan keluar dari pertapaannya. Jadi selama ini Satrio Paningit ini digembleng, dididik oleh iblis dan setan agar memerangi, agar berperang dengan Tuhan dan Rasul-Rasulnya. Maknanya memerangi Tuhan dan maknanya memerangi Rasul-Rasulnya itu bukan tempo dulu. Maka Al-Quran itu bila manusia belum memahami hakikat makna yang terkandung di dalamnya, alias kita hanya memahami makna terjemah surat-suratnya saja, maka seolah-olah Al-Quran ini hanya dongeng belaka, hanya fiktif belaka, hanya cerita belaka. Dulu ada zaman jahiliyah, dulu ada zamannya Nabi Namrud,
dulu ada zamannya Nabi Ibrahim, maka seluruh apa yang kita baca selama ini hanya dongeng-dongeng saja, cerita-cerita fiktif saja yang tak ada bukti nyatanya di dalam hati kita selama ini. Maka Al-Quran akan menjadi dongeng-dongeng saja, hanya cerita-cerita saja bila kita tidak bangun dari tidur panjang kita, bila kita tidak bangun dari masa-masa kejahiliaan hati kita, bila kita tidak bangun atas menyadari kedoliman-kedoliman yang telah lama kita perbuat selama ini kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena itulah maka Allah mengutus para nabi dan mengutus para rasulnya untuk menyerukan kepada umat manusia agar manusia tidak bersembunyi lagi di dalam hawa nafsunya, tidak terbelenggu lagi oleh iblis dan setan, tidak terkuasai lagi oleh iblis dan setan, supaya manusianya pada bangkit semua dari tidur panjangnya. Itulah yang dimaksud Allah mengutus para nabi dan para rasulnya untuk membangunkan manusia dari tidurnya, membangunkan Al-Mahdinya, membangunkan Satrio Paningitnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekarang Anda baru percaya, siapapun Anda, suku apapun, daerah manapun, apapun agama Anda, apapun golongan-golongan Anda, apapun aliran-aliran Anda, sesungguhnya semua umat manusia ini sejatinya Satrio Paningitnya Gustine, Satrio Paningitnya Tuhan yang telah menciptakannya. Karena kita selama ini tertawan, terbelenggu, terpenjara oleh iblis dan setan, terpenjara oleh hawa nafsu kita sendiri, sehingga Al-Mahdinya, sehingga Rasulullahnya, sehingga Satrio Paningitnya masih terselubung, masih tersembunyi di dalam hawa nafsu kita sendiri. Selama ini di dalam hati kita, kita menyangka tidak mungkin aku ini Rasulullah. Di dalam hati kita selama ini selalu menyangka tidak mungkin aku ini Al-Mahdi. Di dalam hati kita selama ini kita menyangka tidak mungkin aku ini Satrio Paningit. Karena prasangka-prasangka kita yang seperti itu, maka kita pun dijauhkan dari memahami Tuhannya. Kita dijauhkan dari pelajaran-pelajaran babakan hati. Kita dijauhkan dari pelajaran-pelajaran babakan batin. Kita dijauhkan dari pelajaran-pelajaran berketuhanan, dan kita dijauhkan dari Islam, yakni dijauhkan dari jalan keselamatan, dijauhkan dari jalan kepasrahan, dijauhkan dari jalan penyerahan kepada Tuhan yang telah menciptakan kita. Karena selama ini kita berprasangka kepada Allah dan kita berprasangka kepada diri kita sendiri yang demikian, maka abadan abada selama-lamanya kita menjadi hambanya syaitan.